Assalamualaikum sahabat Cekdupan semuanya. Selamat malam. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian. Harinya hari Senin tanggal 26 September 2022. Saya membuat audio ini jam 21:25 menit. Saya doakan Anda semua di hari Senin ini hidupnya makin baik, makin penuh dengan kemudahan, dan tentunya penuh dengan keajaiban. Hari ini tadi, hari Senin, saya ke kantor, saya ke kampus. Tadi ada kegiatan yang harus saya selesaikan, urusan untuk umroh papa mama saya juga. Kemudian ke kantor, saya berangkat pagi tadi. Harusnya macet, tapi karena saya menyuruh si sahabat virtual saya, jalanan nggak macet gitu ya. Padahal tadi sampai kantor teman saya bilang, "Fir, kamu udah kena macet?" Enggak. Apakah kebetulan? Bukan kebetulan. Semua adalah efek dari pikiran kita sendiri. Keajaiban dalam hidup itu terjadi kalau kita berpikir. Tuhan yang maha baik, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, memberikan kita semua perangkat yang namanya pikiran. Kemudian siang saya ada staf TU yang ngajak saya untuk mentraktir gitu ya. "Oh Firman, ayo makan siang," gitu ya. Saya mengiyakan saja, dan keajaiban kembali terjadi. Saya dapat uang dari kampus gitu ya, cukup untuk mentraktir mereka berdua di restoran. Jadi saya tadi bertiga gitu ya, 2 staf TU dan saya kan di restoran, dan ya tadi ada keajaiban dan saya tidak perlu pakai uang saya. Dan ajaibnya lagi, setelah saya ajak makan, perjalanan kembali ke kampus, saya dapat transferan. Kebetulan? Bukan kebetulan. Inilah yang namanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan itu bisa diprogram, itu bisa diatur, bisa diminta. Itulah kenapa saya membuat buku baru saya, yaitu Kitab Kunci Penarik Rezeki. Ini adalah panduan untuk menghadirkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pure pengalaman saya, pure murni dari apa yang sudah saya eksperimenkan ke diri saya. Dan tentu Anda sudah sering membaca apa yang saya alami, mendengarkan yang saya alami gitu ya, bahwa seringkali banyak rezeki dari arah tidak disangka-sangka, dari arah yang orang anggapnya kebetulan, padahal bukan kebetulan. Itu semua adalah kebenaran. Keajaiban itu sebetulnya dibuat oleh kita sendiri, dan semua orang punya kemampuan yang sama untuk membuat keajaiban itu. Dan hari ini tadi saya dapat banyak sekali keajaiban. Setiap hari juga keajaiban selalu ada di hidup saya. Dan tadi ketika saya ngurusin umroh untuk papa mama saya sama adik saya, awalnya bilangnya sudah penuh untuk tanggal yang saya minta. Di bulan November itu sudah penuh. Kemudian tadi sampai kantornya ternyata masih ada slotnya, masih ada 4. Kebetulan juga bukan kebetulan ya. Keajaiban demi keajaiban terjadi kalau kita mau menggunakan pikiran dengan benar. Inilah kenapa saya membuat rumus AMC untuk menjadi panduan bagi setiap orang yang ingin hidupnya penuh dengan keajaiban. Tuhan itu maha ajaib, Allah itu zat yang maha ajaib. Sehingga kalau kita percaya kepada Tuhannya, percaya kepada Allahnya dengan benar, sekali lagi dengan benar, maka pasti hidupnya penuh keajaiban. Kunci keajaiban adalah kita berpikir yang benar tentang zat Allahnya.
Seringkali banyak orang di mulutnya sering mengulang-ulang kata Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sering mengulang-ulang Allahnya Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi tidak tahu apa makna dari Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maaf, hanya di mulut saja, hanya di bibir saja, tapi tidak sampai masuk ke dalam dirinya, tidak sampai meresap ke dirinya, sehingga tidak menjadi kebiasaan dalam perilaku hidupnya. Ini yang banyak orang alami. Sibuk membaca tapi tidak sibuk memahami. Bahkan saya bilang itu bukan membaca namanya, tapi membunyikan. Karena kalau membaca itu harus tahu, harus paham maksudnya, sehingga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk urusan keajaiban. Itu juga kenapa saya kasih buku saya yang paling murah itu 10 keajaiban pikiran. Karena saya takjub bahwa saya kagum bahwa Tuhan ngasih kita perangkat yang namanya pikiran. Tuhan ngasih kita organ yang namanya pikiran yang ternyata sumber dari keajaiban. Sumber dari hal-hal yang miss gitu ya. Hal-hal yang amazing kalau bahasa anak sekarang dalam hidup. Saya mengalami banyak keajaiban yang membuat saya hanya bisa bersyukur dari sisi rezeki, dari sisi karir, sisi keluarga, sehingga saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah. Kadang saya menangis. Menangisnya kenapa? Karena bersyukur sebetulnya bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Asalkan kita paham, kita benar cara berpikirnya. Jangan sering nyalahkan Tuhan, jangan sering menganggap Tuhan ngasih ujian, jangan sering menganggap Tuhan ngasih hukuman. Tidak. Allah itu maha baik, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, sehingga mustahil untuk membuat ujian kepada makhluknya, sehingga mustahil untuk menyakiti makhluknya, mustahil untuk membuat makhluknya tidak enak hidupnya. Ini yang harus kita sadari bersama. Makanya saya sering sedih gitu ya, sering miris ketika ada teman-teman pemuka agama yang bilang Tuhan ngasih ujian kepada hidupmu, Tuhan ngasih hukuman. Saya tidak rela rasanya, tidak nyaman rasanya mendengarkan itu, apalagi disebarkan ke banyak orang, membuat orang jadi berprasangka buruk kepada Tuhannya. Buat Anda yang mendengarkan catatan harian, yang mendengarkan Cahaya Kehidupan, ayo berubah. Ayo mulai berpikir yang baik kepada Tuhan, berprasangka yang baik kepada Tuhan, dan hanya berpikiran yang positif kepada Tuhannya. Ingat, Tuhan itu zat yang maha baik, sehingga mustahil berbuat jelek kepada makhluknya. Renungkan ini ya, jika Anda ingin hidupnya penuh keajaiban. Sadari dan kerjakan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.